Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, 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 salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Pada video pembelajaran kita kali ini akan dibahas mengenai DPRD, kelembagaan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya kita akan membahas bagaimana kedudukan dan fungsi dari DPRD, serta apa tugas dan wewenang dari DPRD. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ingin mengawali video pembelajaran ini dengan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dari pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Jika Anda mempelajari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, di sana ada definisi mengenai pemerintahan daerah. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Saya ingin menyoroti mengenai urusan pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bahwa sebetulnya urusan pemerintahan ini pada hakikatnya itu menjadi urusan pemerintah pusat. Aslinya itu adalah urusan pemerintah pusat. Tetapi urusan pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada daerah. Jadi seperti sudah teman-teman pelajari sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, di mana pemerintah pusat dalam hal ini membagi kewenangannya kepada daerah. Oleh sebab itu, dari pembagian kewenangan itu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah diserahkan oleh pemerintah, yang sudah dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Saya ingin melanjutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Jadi pemerintah pusat membagikan kewenangannya, membagikan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dengan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing yang berada di daerahnya masing-masing. Dan yang punya kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah dibagi oleh pemerintah pusat itu, di sini ada dua entitas, yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa maksud dari itu. Selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ini juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah di situ adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kepala daerah itu adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Di mana kepala daerah inilah yang kemudian memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan yang tadinya dibagi oleh pemerintah pusat dan kini menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD itu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa unsur penyelenggara atau pihak yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah itu adalah kepala daerah selaku pemerintah daerah dengan DPRD. Baik kepala daerah maupun DPRD itu sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hanya saja perbedaannya bahwa kepala daerah itu adalah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, sedangkan DPRD itu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. Keduanya sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, tetapi keduanya berbeda, di mana kepala daerah atau pemerintah daerah itu adalah pihak yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kini menjadi kewenangan dari daerah otonom. Sedangkan DPRD itu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan lembaga perwakilan rakyat daerah. Bahwa DPRD itu terdiri atas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. DPRD terdiri atas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Di mana DPRD provinsi itu untuk daerah otonom provinsi. Sedangkan DPRD kabupaten kota itu adalah untuk daerah otonom kabupaten kota. Bahwa dari penjelasan tadi, definisi mengenai pemerintahan daerah, definisi mengenai pemerintah daerah, definisi mengenai DPRD, kita sebetulnya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kedudukan DPRD itu sejajar dengan kepala daerah, sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam artian bahwa DPRD itu bukan bagian dari gubernur, bupati, atau wali kota. DPRD bukan bawahan dari kepala daerah, atau juga bukan atasan dari kepala daerah. Keduanya adalah mitra yang sejajar yang bersama-sama menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memuaskan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedudukan DPRD itu adalah menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bersama-sama dengan kepala daerah, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang perlu saya tegaskan lebih lanjut bahwa DPRD ini bukan lembaga atau badan legislatif. Bukan lembaga atau badan legislatif. DPRD ini dia adalah lembaga perwakilan rakyat daerah atau dewan lokal. Jadi berbeda dengan DPR yang ada di pusat sana. DPR itu adalah lembaga legislatif
Dia adalah badan legislatif yang terpisah dengan badan eksekutif atau lembaga eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden dan para menterinya. Jadi DPRD itu bukan badan legislatif. DPRD itu adalah lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dewan lokal istilahnya. Jadi ini juga berkaitan dengan konsepsi negara kesatuan dan negara federal, ya. Dimana kalau di negara kesatuan, lembaga perwakilan rakyat daerah ini atau dewan lokal ini, dia adalah lembaga daerah yang otonom, bukan lembaga legislatif sebagaimana yang ada di negara-negara federal, negara-negara serikat. Kalau di negara-negara serikat itu, di negara-negara bagiannya itu ada badan legislatif sendiri. Tetapi kalau di negara kesatuan, badan legislatif itu hanya satu, yakni yang ada di pusat. Sedangkan yang ada di daerah itu, tadi ditegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, di mana artinya bahwa DPRD sebetulnya bersama-sama dengan kepala daerah menjalankan urusan dari lembaga eksekutif. Dalam hal ini adalah urusan yang dimiliki oleh presiden yang kemudian dibagikan kepada daerah. Jadi begitu ya. Jadi DPRD bukan lembaga legislatif, melainkan adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, yang dia kedudukannya adalah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah, di mana urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DPRD dan kepala daerah itu pada hakikatnya adalah urusan pemerintahan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah bidang kekuasaan eksekutif. Urusan pemerintahan yang dimiliki oleh bidang kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah presiden. Selanjutnya, fungsi DPRD pertama, dia adalah sebagai atau memiliki fungsi pembentukan perda, memiliki fungsi untuk membentuk perda. Bahwa DPRD memiliki kewenangan membuat peraturan daerah bersama dengan gubernur dan atau bupati atau wali kota. DPRD provinsi membuat peraturan daerah bersama-sama dengan gubernur. DPRD kabupaten kota bersama-sama dengan bupati dan wali kota membuat peraturan daerah. Jadi peraturan daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh daerah otonom untuk mengatur urusan-urusan yang memang menjadi kewenangannya. Dalam membuat peraturan daerah itu, ya, DPRD bisa membuatnya atas inisiatif sendiri atau juga atas inisiatif gubernur atau bupati atau wali kota. Jadi perda sebagai produk hukum yang dibuat oleh daerah otonom, ya, itu bisa dibuat atas inisiatif DPRD maupun atas inisiatif kepala daerah. Meskipun kemudian rancangan perda itu dibuat oleh kepala daerah, DPRD tetap wajib menggodoknya. DPRD tetap wajib membahas rancangan itu, sehingga menjadi peraturan daerah yang aspiratif
dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah. Fungsi yang kedua yakni fungsi anggaran. DPRD bersama dengan pemerintah daerah menyusun rancangan RAPBD. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD yang sudah disetujui dituangkan kemudian dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Jadi DPRD bersama dengan kepala daerah itu membahas mengenai APBD bersama-sama menyusun rancangan APBD, dan kalau kemudian sudah disetujui, rancangan APBD itu kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang APBD. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah itulah kemudian pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan dalam tahun berjalan. Fungsi yang ketiga yakni fungsi kontrol. Bahwa DPRD mengawasi jalannya pemerintahan daerah khususnya terhadap kebijakan daerah yang dibuat bersama. Pengawasan DPRD ini bersifat politis, dalam arti berkaitan dengan implementasi kebijakan politik kepala daerah. Jadi oleh sebab itu pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban politik, yakni semua hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah. Jadi DPRD menjalankan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah. Tugas dan wewenang DPRD ini Anda bisa pelajari di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa tugas dan wewenang DPRD pertama adalah membentuk perda bersama dengan kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Jadi contoh kasus adalah seperti yang terjadi di DKI Jakarta, di mana Gubernur Anies Baswedan dan wakil gubernurnya Sandiaga Uno, di mana Sandiaga Uno kemudian mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan. Nah, yang memilih kepala daerah dan wakil gubernur Jakarta pada saat itu adalah DPRD Provinsi Jakarta. DPRD Provinsi Jakarta. Jadi DPRD itu memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Yang selanjutnya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. Selanjutnya, tugas wewenang DPRD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional tersebut. Dan terakhir, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu
apa saja hak-hak ya, yang dimiliki oleh anggota DPRD. Pertama yakni hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Jadi hak interpelasi intinya adalah hak untuk meminta keterangan dari kepala daerah. Terkait apa? Terkait kebijakan daerah yang dijalankan atau yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang penting, strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah. Selanjutnya, hak yang kedua adalah hak angket. Hak angket ini adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu dari kepala daerah yang paling penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika ada kebijakan dari pemerintah daerah, dari kepala daerah, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka DPRD punya hak untuk menggunakan hak angket. Hak angket ini dilaksanakan setelah dilakukannya hak interpelasi dan mendapat persetujuan rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Yang selanjutnya, hak menyatakan pendapat tentang kebijakan dan implementasi kebijakan kepala daerah atau gubernur, bupati atau wali kota. Mengajukan rancangan peraturan daerah. Yang selanjutnya, tadi kan DPRD punya fungsi pembentukan perda bersama-sama dengan kepala daerah. Oleh sebab itu, salah satu hak dari anggota DPRD adalah mengajukan rancangan peraturan daerah. Yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan, usul, dan pendapat. Punya hak untuk memilih dan dipilih, punya hak untuk membela diri, punya hak protokoler, keuangan, administrasi, dan punya hak imunitas. Hak imunitas ini adalah hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata. Yang selanjutnya, bahwa DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, DPRD juga dilengkapi dengan alat kelengkapan DPRD. Yang pertama adalah pimpinan. Dia lembaga yang bersifat kolektif yang terdiri atas ketua, wakil-wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Pimpinan DPRD itu terdiri atas unsur fraksi dalam DPRD. Selanjutnya, badan musyawarah. Badan musyawarah itu adalah badan yang tugasnya diantaranya adalah memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Badan musyawarah juga punya tugas menetapkan jadwal acara rapat DPRD. Badan musyawarah juga bisa memberikan rekomendasi pembentukan panitia khusus, panitia angket, dan panitia kerja. Selanjutnya, komisi. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh pimpinan DPRD
untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Ya, biasanya ada komisi A, itu membawahi bidang apa saja, hukum, pemerintahan misalnya. Komisi B membawahi bidang apa? Bidang perikanan, bidang pertanian, dan lain sebagainya. Jadi komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Selanjutnya, badan pembentukan peraturan daerah. Tugas badan ini, tugas alat kelengkapan DPRD ini beberapa diantaranya misalnya menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Jadi kalau di DPR, badan ini dinamakan dengan Balek atau Badan Legislasi. Berhubung DPRD bukan lembaga legislasi, maka badan ini tidak dinamai dengan Badan Legislasi, tetapi Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sekali lagi bahwa DPRD bukan badan atau lembaga legislasi. DPRD adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di daerah, bersama-sama dengan pemerintah daerah atau kepala daerah. Terus badan pembentukan peraturan daerah ini juga memiliki tugas mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda, memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh badan musyawarah. Selanjutnya, Badan Anggaran. Badan Anggaran ini tugasnya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan rancangan APBD. Badan Anggaran ya bicaranya mengenai APBD ya, kaitannya dengan APBD. Menyusun anggaran belanja DPRD juga itu adalah bagian dari tugas Badan Anggaran. Memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD itu juga menjadi bagian dari tugas Badan Anggaran. Selanjutnya Badan Kehormatan, itu tugasnya misalnya mengamati, mengevaluasi disiplin etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD sesuai dengan kode etik DPRD. Jadi Badan Kehormatan DPRD ini adalah badan yang bertugas untuk mengamati, menilai, mengevaluasi moral atau etika atau disiplin dari para anggota DPRD berdasarkan kode etik DPRD. Badan Kehormatan juga punya tugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah atau janji anggota DPRD. Terakhir, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Ini adalah alat kelengkapan DPRD. Selanjutnya yang ingin saya bahas, lalu bagaimana kemudian jika DPRD dan kepala daerah ini adalah unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah, maka bagaimana hubungan antara DPRD dengan kepala daerah? Bahwa DPRD dan kepala daerah, pemerintah daerah, itu sama-sama bersama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu membuat kebijakan publik, kebijakan daerah. Di mana
Dalam upaya itu, DPRD dan pemerintah daerah atau kepala daerah ini menjalankan fungsinya masing-masing. DPRD itu memiliki fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, juga fungsi kontrol, mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya. Sedangkan pemerintah daerah atau kepala daerah ini memiliki fungsi pelayanan publik, fungsi regulasi, membuat aturan-aturan pelaksanaan berdasarkan perda, juga memiliki fungsi empowerment, fungsi pemberdayaan, di mana kebijakan yang dibuat oleh DPRD dan bersama-sama dengan pemerintah daerah, peraturan daerah yang dibuat bersama-sama DPRD dan kepala daerah, itu harapannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, komunikasi dan hubungan antara DPRD dan kepala daerah ini harus harmonis. Maka jika hubungan di antara keduanya tidak harmonis, maka kita patut meragukan bahwa kebijakan daerah yang dihasilkan itu bisa mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah atau mencapai kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, yang memegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Oleh sebab itu, yang menentukan kebijakan pemerintahan daerah itu sebetulnya atau seharusnya adalah rakyat daerah yang bersangkutan. Untuk itu, maka rakyat memilih secara langsung kepala daerah mereka masing-masing, memilih gubernurnya masing-masing, memilih bupatinya masing-masing, memilih wali kotanya masing-masing. Selain itu, rakyat juga memilih wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah. Bahwa urusan pemerintahan yang dibagikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu dijalankan oleh kepala daerah dan juga DPRD. Kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Sedangkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepala daerah dan DPRD itu dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan dari pembagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memastikan agar urusan pemerintahan di daerah ini dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Sedangkan kedaulatan tertinggi di negara ini adalah rakyat, maka rakyatlah yang memilih secara langsung orang-orang yang akan menjadi penyelenggara urusan pemerintahan di daerahnya. Rakyat memilih secara langsung orang-orang yang akan mengemban tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, rakyat memilih secara langsung kepala daerah dan rakyat juga memilih secara langsung wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat daerah. Dari situlah kemudian terbentuk DPRD. Saya kira cukup sekian materi mengenai kelembagaan DPRD. Untuk lebih jelasnya,
untuk lebih memahami kembali dan memperluas cakrawala Anda, silakan Anda pelajari undang-undang yang ada, Undang-Undang 23 tahun 2014, beserta dengan perubahannya, yakni Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Selain itu juga Anda coba baca-baca buku mengenai hukum pemerintahan daerah. Akhir kata, selamat belajar dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.